Untuk selanjutnya, kita Gimana akan nih, Mbak? mendengarkan kita akan mendengarkan Gimana gimana? pembicara ataupun narasumber kita yang tidak kalah hebat yang ketiga. Beliau bernama Ustazah Apri Yuwanita. Ya, saya sedikit akan bacakan. Nama lengkap Apri Yuwanita Eka Hardina, AMD Kep, kemudian nama panggilannya kalau kami para ummahat biasa memanggil Kak Yuwan, gitu ya. Domisili saat ini masih di Cilacap, Jawa Tengah. Lalu pengalaman berorganisasi, pernah menjadi ketua ikatan alumni Diklat Prajabatan Golongan 2, anggota Ikatan Bidan Indonesia, kemudian anggota Dharma Wanita, tim reproduksi Kampung KB, pengurus IKPM Kabupaten Cilacap, penanggung jawab Poliklinik Kesehatan Desa Karangsari. Pengalaman bekerjanya juga cukup banyak. Ini saya baca selintas-selintas saja. Beliau pernah menjadi peserta terbaik sebagai fasilitator kelas ibu hamil di Cilacap, juara 1 koreografer dance drama CTPS tahun 2016, peraih bidan generasi maju nasional, pembicara seminar kesehatan hari HIV/AIDS, kemudian bidan teladan tingkat Kabupaten Cilacap, juara 1 koreografer dance juga, ini jago jago ini juga ya Ustazah ya. Lalu pembuat dan pemeran kabaret, ijem, drama di Puskesmas Adipala. Selanjutnya juga yang paling terbaru dan mudah-mudahan kita bisa bantu untuk viralkan, beliau ini pembuat dan pemeran film pendek berbahasa ngapak berjudul Dablek, berisi edukasi COVID yang memang sesuai dengan kondisi saat ini. Silahkan bisa dibantu untuk diviralkan kembali. Ini ada di YouTube dan bisa ditonton. Ini 2 minggu saja sudah mencapai 12.000 viewer ya, dan 21.000 tayangan di Facebook yang rilis 17 sampai 31 Oktober. Luar biasa Kak Iwan, ini banyak sekali statusnya. Ini bagian yang tidak kalah penting yang supaya tidak terlewat. Status beliau ini sudah menikah ya sejak 30 September 2005 dengan Ustadz Helmi Afrianto. Jumlah anak 3, saat ini yang sulung sudah berusia 14 tahun dan yang bungsu 7 tahun. Ya, demikian mungkin sedikit riwayat dari Ibu Bidan kita. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan saja kepada Kak Yuwan untuk berbagi cerita. Waktu dan tempat, disilahkan. Oke, terima kasih. Masuk suara saya? Jelas Kak Yuwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobahal Khair ya, semangat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Divisi Ilmiah Zagrin, Dr. Muhammad Arfan, suaminya Mbak Emma juga, teman kita dari Gontor Putri. Yang kami hormati para narasumber, ada Ustadz Anas, Kang Mul dari Korea, kemudian para panitia, Ibu Siti Muhlisoh, teman saya selama 4 tahun di Gontor Putri. Ya, kemudian ada Ustadz Heli selaku MC, teman-teman akhwati Zagrin Putri, rekan-rekan Zagrin Putra, kakak kelas, adik kelas, atau Bapak Ibu di luar alumni Gontor yang bergabung pada acara sharing session hari ini. Hamdan wa syukron lillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Sebenarnya saya berbicara di sini pertama dikabari untuk diminta mengisi seperti tidak yakin ya, istilahnya astahi kalau bahasa mantingannya dulu, aduh malu banget deh, apa yang akan saya sharingkan, apalah saya dibanding para teman-teman yang dari Gontor luar biasa, apalagi narasumbernya kali ini keren-keren sekali. Namun karena diamanahi oleh panitia dari Zagrin Putri, jadi bismillah. Bismillah, saya coba untuk sharing sedikit nggih. Oh iya, kok dipanggilnya Kak ya? Padahal satu angkatan. Anak sendiri juga tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu kenapa teman-teman itu manggil saya Kak. Mungkin dulu waktu masuk di
Mantingan. Saya dari Mantu tahun 99. Muka saya mungkin tua kali. Penampilan saya juga udah kayak lebih tua dibanding mereka ya. Mereka bisa hahim atau bagaimana di masa-masa SMA saat kita ya lulus SMP, tapi waktu itu saya masuk karena basicnya dari SMP yang tidak bisa nulis Arab. Pelajaran yang paling susah waktu itu, waktu Mantu adalah Imla. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang, tapi bisa masuk ke Gontor Putri, alhamdulillah. Ya. Jadi dari situ, dari saya yang tidak bisa apa-apa, saya bertekad, saya harus bisa. Jadi mikirnya, banyakan itu berusaha belajar dan belajar. Itu maksudnya waktu saya di Gontor seperti itu. Teman-teman yang mungkin kenal saya tentu tahu saya itu Ahluz Zukok. Ya benar, di masjid itu depan. Karena saya merasa tidak bisa menguasai bahasa Arab, nulis pun masih belum bisa, masih salah ya gitu. Jadinya saya terus berusaha belajar dan belajar. Di Mantu alhamdulillah lulus. Waktu itu sampai mengundurkan diri dari sekolah negeri di daerah saya di Gombong sana, sampai ditantang, kamu mau masuk Gontor Putri, yakin diterima. Waktu itu kita kan belum tahu masuk apa tidak gitu ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, karena itu sudah keputusan, saya pengen belajar gitu. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jadi diterimalah di Gontor Putri di Syawalnya. Kemudian kehidupan saya waktu di Mahat ya seperti itu. Berusaha untuk mengikuti segala kegiatan. Kita teman-teman kita juga waktu itu sering ada event gitu ya, organisasi atau apapun, pokoknya diikutin aja dengan semangat. Karena saya kurang bisa menguasai bahasa Arab, tapi saya punya modal bahasa Inggris, jadinya waktu itu yang saya tonjolkan adalah sedikit kebisaan saya yang saya punyai ketika masuk Gontor tentang bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Titik baliknya, 1 intensif, 3 intensif, aktif di organisasi ada DKK, kemudian waktu itu mungkin di sini ada teman-teman saya ya di DKK, pertama kali kita berorganisasi antara 3 intensif dan kelas 4 ya. Kita tahu sendiri di Gontor ada kayak rivalitas tapi menuju suatu prestasi. Jadi antara intensif dan kelas ADI itu memang diperlombakan, tapi jadi memunculkan semuanya agar menjadi yang terbaik. Jadi sempat kami itu jadi masing-masing mempunyai keunggulan dari mading, kemudian yang paling ingat itu GSD malah dari Ustadz Anas tadi tentang difabel tunanetra, GSD waktu itu kita juga menampilkan teman yang ibu yang tunanetra. Dari GSD itu yang paling berbekas di anak karena sekarang di kehidupan saya di luar, di pekerjaan saya bisa mengaplikasikan bagaimana membuat suatu drama dan lain sebagainya hingga film dari bekal di Gontor. Itu sih cerita awal saja ya. Kemudian why I became a midwife. Kenapa saya menjadi bidan? Ceritanya itu dari tadi saya menceritakan tentang kisah saya di Gontor Putri 1 sampai menjadi wakil ketua DA bareng Alvina Hidayah dan lain sebagainya di DA 2002. Setelah itu saya mulai terkena sakit demam berdarah. Waktu itu wabah sampai sempat dirawat di Rumah Sakit Islam di Sragen. Lumayan sampai ternyata demam berdarah. Setelah saya tahu sekarang demam berdarah saya waktu itu
termasuk kondisinya parah, tapi alhamdulillah diberi umur panjang, kesehatan. Namun dari pasca DA itu mulai sedikit berangsur-angsur kesehatan saya memburuk gitu. Entah itu mungkin pola hidup saya yang dulu kurang bagus dengan apa, karena sering tidur di masjid, saking takutnya lupa sholat atau ketinggalan, atau mungkin sering SKS belajar kayak gitu. Jadi ta'alum, mikirnya seperti itu. Walaupun kadang ya masih di atas munjid pun kita bisa tidur ya pas waktu di kelas. Jadi setelah berangsur-angsur agak sakit, sering sakit ya gitu. Untuk bolak-balik masuk BKSM itu biasa, masuk dirawat di rumah sakit itu pun sering. Namun saya masih tetap lanjut, masih sampai kelas 6. 4 tahun di kelas B terus gitu. Ya, ada keinginan ala dawam, ada pasti pengen pulang gitu. Tapi ibu saya, keluarga saya mensupport supaya bagaimana caranya harus lulus sampai selesai. Toh pulang pun akan tidak tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya dari semangat itulah sampai walaupun sempat masuk kelas dengan kondisi pakai alat bantu, tongkat gitu, atau mungkin, dan Ustadz Muhtarom wali kelas 5B, terima kasih atas segala bantuannya dulu, almarhum Sujai, Ustadz Hidayat, Ustadz Ma'ruf, asatid semuanya, Ustadz asatid yang sudah mensupport saya. Namun saya tetap lulus yudisium bareng teman-teman. Nah, dari situ keinginan saya sebenarnya waktu itu pengabdiannya di Gontor Putri. Tapi karena mungkin riwayat kesehatan saya, walaupun nilainya kumlot, mungkin jadi pengabdian saya itu di Pondok Alumni. Seperti itu. Pengabdi bareng dengan teman saya dari Cilacap, Mbak Isna Nurrahma, kakaknya Mas Afnan itu ya, bareng di Pondok Alumni. Di situ masih sedikit sering sakit, tapi ya udah berangsur-angsur baik. Kemudian ketika kesehatan saya berangsur pulih, saya membaca buku. Apakah profesi yang paling bagus untuk muslimah? Waktu itu saya menemukan kata-kata yang paling bagus adalah dokter, guru, dan bidan. Tidak menutup kemungkinan semua profesi bagus, tapi waktu itu saya baca buku seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk menjadi bidan karena saya ingin lebih bertemu dan mengurusi, maksudnya memberi pelayanan kepada banyak wanita seperti itu. Itu tujuan pertama saya. Seiring dengan slide, menjadi orang yang lebih bermanfaat tentunya. Seperti itu. Ya. Singkat cerita, saya masuk di kuliah kebidanan, kemudian tingkat 2, saya menikah bertemu dengan suami saya ketika saya praktek. Jelas ya, tentu doktrin kita di pondok, kita kan nggak pernah bertemu dengan laki-laki juga, maksudnya dijaga gitu. Saya nggak mau pacaran, ketika ada yang siap, ya ta'aruf, saya melanjutkan ke jenjang pernikahan, meskipun waktu itu saya masih kuliah kebidanan, seperti itu. Singkat cerita, sampai lulus, saya alumni Stikes Alirsat di Cilacap, keterima di Poltekkes Negeri, tapi jurusannya bidan, jurusan Kesling di Jogja. Saya tidak ambil, saya ambil kebidanan meski di swasta. Kemudian setelah lulus 2007 ikut seleksi magang dulu di bidan swasta, kemudian beberapa tahun menjadi ibu rumah tangga sambil nunggu pengumuman atau seleksi pegawai tidak tetap di Kabupaten Cilacap. Tahun 2008 saya masuk, kemudian menjadi bidan PTT istilahnya, atau bidan desa. Bidan PTT itu identik dengan bidan desa. Jadi pemerintah punya perempuan bidan yang bertugas di desa, karena di desa itu adalah lini terkecil dari pemerintahan, dan fungsinya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak sebagai penunjang derajat kesehatan Indonesia. Nah, tugasnya bidan desa itu yang bisa
tulis seperti ini, tapi aslinya tuh banyak sekali. Dan bagaimana rasanya kalau saya merasakan saya enjoy dengan ini. Mungkin kehidupan dulu di Gontor Putri, karena kita biasa berhubungan, bertemu dengan berbagai macam suku, bangsa, heterogenisasi ya, saya nggak pintar bahasa keren, tapi intinya dari keberagaman manusia itu berada di suatu masyarakat di desa, membuat itu tidak statis tapi menjadi lebih dinamis, seperti itu. Pelayanannya ya kalau bidan desa, jangan pikir kalau bidan hanya bisa menolong persalinan. Meskipun membuat PPT ini lebih susah daripada menolong persalinan. Tidak, bidan itu terutama bidan desa punya banyak tanggung jawab. Di tempat panjenengan, dan di tempat teman-teman semua pasti di desa biasanya ada bidan desanya. Oke. Menjadi bidan desa selama kurang lebih berapa ini? 12 tahun. Slide, lanjut Ustaz. Ada beberapa strategi saya. Sampai kenapa dulu masuk sampai ke bidan generasi maju tingkat nasional atau mungkin bidan Cilacap di bidan desa, bidan teladan tahun 2020 di Cilacap. Ada beberapa strategi yang tidak sengaja ataupun tapi itu sudah menjadi khas pada saya. Jadi saya mendekatkan pendekatan sosial, menganggap masyarakat atau klien itu adalah sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara. Jadi tidak ada kesenjangan dalam memberikan pelayanan, kemudian yang tentunya tulus dari dalam hati, seperti itu. Pemberdayaan masyarakat. Saya sekarang menjadi bidan desa di Karangsari. Desa itu dengan penduduk 7.000 sekian. Dengan jumlah sebenarnya mungkin tidak banyak banget, tapi saya sendirian di desa itu. Namun banyak kisah sejak saya tahun 2015 sampai sekarang, banyak perubahan bersama kami, saya dan desa tersebut di Karangsari. Jadi desa yang lumayan tadinya itu mungkin di perlombaan kurang dapat juara kayak gitu. Alhamdulillah setelah saya masuk, saya menemukan bakat-bakat terpendam dari masyarakat itu sendiri, jadi mulai berubah dan menjadi orang-orang yang hebat. Dengan apa? Memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu dengan apa? Kita sebagai bidan itu adalah orang yang tidak hanya menolong persalinan, tidak, tapi dari berbagai macam bidang. Misalnya dari pemberdayaan dari pertanian, jadi di KWT, kemudian ada macam bersinambungan dengan peraihan di bidan teladan di Cilacap, itu inovasinya tentang orang dengan gangguan jiwa. Kebetulan di desa saya itu ada beberapa, entah itu karena keturunan, jadi ada beberapa ibu yang hamil dengan gangguan jiwa. Jangan dianggap gangguan jiwa itu seperti orang yang itu ya, yang jalan-jalan di luar itu tidak, tapi ada beberapa gangguan perilaku dan mental mereka. Nah, kita siaga desanya, desa siaga jiwa, sehingga jika ada beberapa orang, waktu saya masuk ada 50, kemudian sekarang tinggal 30. Tapi mereka itu tetap mendapat pengobatan rutin di poli kejiwaan. Nah, dari beberapa orang dengan kriteria khusus ini, ada yang hamil, kemudian saat itulah saya ambil inovasi kebetulan bekerja sama dengan alma mater waktu itu Stikes, budidaya lele. Kalau sekarang mungkin viral budik damber yang pakai ember, kemudian ada lele, atasnya kangkung gitu ya. Ya, waktu itu lele, kenapa lele yang diinovasikan? Karena lele itu mudah, murah, dan gampang untuk dibudidayakan. Jadi para mereka yang khusus ini diberi modal, kemudian disediakan
tempat, benih, untuk sebagai pelipur kegiatan supaya di sela-sela kehari-hariannya mereka tidak bekerja, jadi bisa memberi pakan lele dan membudidayakan lele itu. Seni dalam edukasi. Di sini adzan, bagaimana ya? Oke. Seni dalam edukasi di sini beberapa kali ada event-event misalnya. Kenapa tadi disampaikan juara kareo dance ya? Maksudnya CTPS itu sebelum COVID sudah dari Dinas Kesehatan itu viral untuk mempromosikan cuci tangan pakai sabun, dengan gerakan yang efektif. Dulu biasanya khas dilakukan oleh nakes atau kader gitu ya. Tapi sekarang harus semua orang harus bisa melakukan 6 langkah yang efektif cuci tangan pakai sabun, seperti itu. Dari seni-seni ini saya membuat sedikit gerakan yang berbasis dengan CTPS. Akhirnya dapat juara tuh udah beberapa kali. Kemudian ada lomba apa gitu ya. Alhamdulillah desa saya, desa binaan saya lolos walaupun untuk tingkat kecamatan. Ya namanya di desa bisa masuk kecamatan itu luar biasa. Kemudian yang terakhir ini film Dablek. Film itu sebenarnya apresiasi saya untuk pencegahan COVID, edukasi tentang COVID-19 yang memang mewabah dan memprihatinkan ya. Jadi jiwa sineas berbekal dari Gontor dulu masih ada, jadi sekarang dituangkan lewat karya yang didukung oleh warga masyarakat itu sendiri. Mereka mau berperan, mereka mau melakukan, kemudian semuanya itu film Dablek yang alhamdulillah sampai 12.000 sekian viewer di YouTube menjadi ya bagus seperti itu. Nah, apresiasi reward tentu banyak, biasanya saya pancing dengan reward untuk masyarakat. Oke, slide. Ya, lumayan nih, pasti semuanya punya prinsip hidup ya. Kalau prinsip saya PPSB, percaya diri, peduli, semangat, dan bekerja sama. Slide. Ini moto hidup saya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Dari Gontor ini saya bisa tahu. Jadi tahu lantaran ini, dan ini saya aplikasikan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua juga bisa melaksanakannya. Amin. Slide. Gambaran Bidan Generasi Maju itu sendiri sebenarnya bukan dari event Kemenkes, tapi jadi ada kuesioner yang dibagi pada beberapa bidan dengan mencantum penilaiannya dari kepuasan pelanggan atau kepuasan klien, dalam hal ini masyarakat. Nah, waktu itu saya dititipin, saya nggak minat untuk menjadi juara, tapi beberapa puluh kuesioner yang saya bagikan, mereka tanpa intervensi saya menulis tentang apa dan bagaimana saya di mata mereka. Alhamdulillah itu terpilih menjadi yang terbaik dari kuesionernya dan mengantarkan saya menjadi wakil dari region Jawa Tengah wilayah Barat. Seperti itu. Penganugerahannya sendiri waktu itu di Jakarta, orang desa jarang ke Jakarta ya, dengan bertemu dengan Ketua IBI pengurus pusat di Jakarta. Slide. Kalau untuk bidan teladan itu sendiri, sebenarnya penilaiannya mau lanjut sampai Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah sudah disiapkan semuanya. Ternyata qadarullah ada pandemi COVID-19, jadi seleksi ke Semarang sementara ini diberhentikan. Entah itu lanjut, entah atau tahun depan saya kurang paham. Seperti itu. Kemudian slide. Beberapa dokumentasi yang bisa saya share di sini, tidak untuk ria, tapi hanya sebagai penyemangat untuk kita. Bahwasanya lulusan Gontor Putri itu bisa sukses di bidangnya masing-masing. Mungkin kebetulan saya di sini, sebenarnya dikatakan sukses juga sepertinya kurang tepat ya, masih banyak belajar juga.
Alhamdulillah ini yang saya dapatkan waktu itu. Slide. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya. Sampai saat ini kita masih saling support untuk para bidan-bidan hebat ini. Slide. Waktu itu sempat diliput, ada wartawan datang di Tribun Jateng. Ya, slide. Beberapa piala yang bisa saya dapatkan ketika saya bertugas di Karangsari selama 5 tahun. Slide. Ini karya terakhir saya. Monggo masih bisa dibuka. Search aja Ndablek Desa Karangsari. Akunnya akun Puskesmas Adipala 1. Sebenarnya ini untuk lomba antar desa. Karena ini merupakan karya saya dan kebetulan saya sendiri yang punya ide ceritanya, menjadi sutradaranya, menjadi make up artisnya, menjadi supir ambulannya, menjadi artis yang di dalamnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kemarin. Pengumumannya adalah besok hari Senin. Mudah-mudahan karya ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa silakan kalau yang masih mau melihat, walaupun tidak ada terjemahannya. Asli bahasa Ngapak atau bahasa Cilacap. Slide. Pelayanan imunisasi di Polindes, saya masih menempat di Polindes. Ini saya tampilkan di sini, Barakallahu Fikum. Ini adalah APD persembahan tali asi dari teman-teman Zagrin Putri, yang kala itu masih awal-awal COVID, saya belum punya APD, belum tahu bagaimana caranya APD, jadi saya pakai mantel jas hujan. Nah, teman-teman dikoordinir Zagrin memberikan saya dan teman-teman nakes di Zagrin atau di alumni yang lain berupa 5 setel APD. Terima kasih Zagrin. Kemudian slide. Menjadi bidan semata-mata bukan untuk menjadi kaya, melainkan menjadi bermanfaat untuk sesama. Itu kuat saya atau apa yang saya tanamkan dalam diri saya. Mudah-mudahan hal itu masih bisa berlanjut sampai akhir menutup mata. Slide. Teman-teman mungkin dari saya itu saja karena ini juga udah zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf kalau belum bisa memberikan seperti ekspektasi teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk akhwati Zagrin. Saya biasanya menyapa teman-teman, ya, tetap semangat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dan kita selalu solid. Untuk alumni Gontor tetap solid dan menjadi apapun itu, tetaplah menjadi yang terbaik. Untuk Bapak Ibu di luar Gontor, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga sharing session kali ini adalah menjadi hal yang bermanfaat. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya jadi pengen tepuk tangan ini ya. Mendengar pembicaraan sharing terakhir kita dari narasumber kita yang ketiga. Luar biasa tadi pemaparan dari Ustadz Anas, kemudian Kang Mulyana dan juga Kak Iwan. Kalau saya tarik benang merah, ini ketiganya concern di bidangnya masing-masing, namun dari kisah-kisah yang mereka ceritakan ini tidak lain tidak bukan pondasinya, kemudian bekal intrapersonalnya ini memang mau tidak mau kita akui bahwa ini tertanam dari sejak kita berada di Gontor ya. Kalau tidak salah saya seperti itu ya. Ini ketiganya eksis di bidangnya masing-masing, tapi mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Kak Iwan ternyata yang seorang bidan, ternyata juga artis, ternyata juga muat, ternyata juga bisa juga nyupir ambulan gitu kan, sampai seperti itu. Kemudian Ustadz Anas di tengah-tengah keterbatasannya, oh ya, yang mungkin belum tahu Ustadz Anas ini mulai
menjadi tertutup gitu ya, tidak bisa melihat itu saat ketika kalau tidak salah saya baca 50% sedang menyelesaikan disertasi. Kemudian baru saat itu, tidak bisa melihat ya Ustadz ya, nanti dikoreksi jika salah. Jadi lagi asik-asiknya buat disertasi, nyusun disertasi 50% kemudian tiba-tiba, qadarullah harus, tidak bisa melihat gitu. Kemudian nah disitulah 50% selanjutnya yang mungkin akan seru ya, babak seru selanjutnya. Nah, tidak kalah juga dengan Kang Mulyana yang ternyata Qismul I'lam ya Ustadz ya. Saya baru tahu nih, kemudian akhirnya belok passion-nya akhirnya jadi Kang Rajut gitu kan. Nah ini emang ternyata passion itu luar biasa ya, kalau kalau kita bisa menemukan passion itu pada diri kita ternyata bisa jadi sesuatu.